Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini akan membahas mengenai metode penugasan maksimisasi. Jika minggu kemarin kita sudah membahas mengenai metode penugasan minimisasi, pada pertemuan minggu ini kebalikannya, yaitu metode penugasan maksimisasi. Jadi masalah itu bisa minimisasi atau maksimisasi. Tujuannya adalah dengan menjadwalkan setiap assignee pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian yang minimal atau keuntungan yang maksimal. Kerugian itu berupa biaya dan waktu, sedangkan keuntungan itu berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Nah, metode ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning pada tahun 1916. Kemudian sebagai catatan, kasus penugasan itu dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan itu adalah sama. Nah, ini ada bentuk umum dalam tabel masalah penugasan. Ada pula pernyataan matematis. Kemarin juga sudah membahas mengenai contoh soal untuk minimisasi. Untuk sekarang minggu ini adalah contoh masalah maksimisasi. Jadi dalam masalah maksimisasi, elemen-elemen matrik menunjukkan keuntungan seperti yang terlihat pada tabel keuntungan berikut ini. Karyawan A, B, C, D, E dengan pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Jadi kalau kemarin dikurangkan atau diselisihkan dengan nilai terkecil untuk masalah minimisasi, untuk penugasan maksimisasi itu dikurangkan dengan nilai terbesar atau nilai yang maksimum. Kita lihat pada baris A, nilai maksimumnya ada di angka 1500. Baris B juga sama 1500. Baris C nilai maksimalnya 1200. Baris D nilai maksimalnya 1600 dan baris E nilai maksimalnya 1700. Kemudian langkah yang kedua, minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Jadi tadi dikurangkan nilai terbesar dengan setiap nilai angka pada setiap baris. Yang kedua adalah dengan mengurangkan pada setiap kolom yang belum ada angka nolnya. Kita lihat tadi setelah tahap kedua ternyata yang belum memiliki angka nol ada di kolom 1, 2, dan 3. Kemudian kita cari nilai terkecil pada masing-masing kolom tersebut. Kolom 1 nilai terkecilnya 100, kolom 2 nilai terkecilnya juga 100, kolom ketiga nilai terkecilnya juga 300 ya. Jadi dikurangkan 500 dikurangi 100 sama dengan 400, 100 dikurangi 100 0, 300 dikurangi 100 sama dengan 200, 300 dikurangi 100 sama dengan 200, kemudian 700 dikurangi 100 sama dengan 600. Begitu pula di kolom kedua dan kolom ketiga. Kemudian langkah selanjutnya menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Jadi kita tarik garis baik vertikal maupun horizontal ke angka-angka yang sudah memiliki nilai 0, angka 0. Ternyata masih belum optimal karena tadi jumlah baris dan kolomnya itu berjumlah 5, sementara ini baru ditarik 4 garis baik vertikal maupun horizontal. Berarti belum optimal. Langkah yang keempat yaitu dengan merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambah elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Nah, sehingga
Terlihat pada yang sudah diwarna ini, warna biru. Berarti ditambahkan 200, ditambahkan dengan nilai terkecil yang tidak terliput garis adalah yang atas 200. Kemudian yang bawah itu juga sama, 500 ditambah dengan 200 sama dengan 700. Sehingga untuk langkah kelima, ulangi langkah ketiga jika masih belum optimal. Tetapi jika sudah optimal, kita bisa langsung tarik garis. Tadi garisnya kurang 1 ya, kita tarik garis sehingga jumlah baris dan kolom itu sudah sesuai. Sehingga penugasan optimal bisa dihitung. Penugasan optimal di sini ternyata bisa digunakan dua alternatif. Alternatif 1 dan alternatif kedua. Untuk alternatif 1, karyawan A itu bisa melakukan pekerjaan 2 dengan keuntungan 1.200, karyawan B dengan pekerjaan 1 keuntungannya 1.400, sedangkan karyawan C pekerjaan 5 keuntungannya 1.200, karyawan D pekerjaan 4 dengan keuntungan 1.600, dan karyawan E dengan pekerjaan ketiga keuntungannya 1.400. Kemudian kita jumlahkan masing-masing nilai keuntungan, totalnya ada 6.800. Kemudian juga bisa menggunakan penugasan pada alternatif yang kedua, yaitu karyawan A melakukan pekerjaan 5, karyawan B melakukan pekerjaan 4, karyawan C melakukan pekerjaan 1, karyawan D melakukan pekerjaan 2, dan karyawan E melakukan pekerjaan 3. Ternyata setelah ditotal nilainya ketemunya sama, yaitu 6.800. Kemudian sebagai catatan, dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasan itu memiliki matriks biaya atau keuntungan. Ada kalanya seorang karyawan ini tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Misalkan karena alasan usia sudah lanjut tidak bisa melakukan satu pekerjaan. Misalkan harus dibantu oleh orang lain. Atau karena alasan jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimal akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut, atau biasa disebut dengan Big M teori. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.